Aku udah pernah ke hampir semua kota, semua daerah. Ada satu yang aku belum pernah tapi aku pengen banget dapat kesempatannya. Aku pengen banget ke Aceh. Hai KL Lovers, aku Marian Jola dan sekarang kita ada di segmen Music Talks. Beda pasti, kalau dulu kan kalau misalnya deg-degannya tuh nggak bisa tidur. Sekarang masih bisa tidur, terus nanti bangun pas udah mau rilis, masih bisa. Tapi tetap deg-degan kok, cuma emang rasanya bukan deg-degan pertama kali, lebih ke deg-degan yang rutin datangnya. Aku nggak dengerin fans atau pasar, enggak sih. Kalau bilang dengerin fans, dengerin. Karena kalau fans itu biasanya kan requestnya karena cinta, karena harapan kan. Masih aku baca, masih aku dengerin. Dan kebanyakan sih pendapatnya mirip kayak yang aku mau juga, sama yang aku personally suka. Kalau bilang dengerin pasar sih enggak. Karena selama bermusik, bekerja, aku selalu memastikan diri aku untuk selalu jujur lewat karya-karyaku. Jujur itu berarti yang aku suka, jujur itu berarti yang aku nyaman kan. Jadi aku nggak dengerin pasar sih. Mikirin nadanya dulu, belakangan liriknya. Jadi selama nulis kayak gitu tuh Kak? Iya, kalau aku gitu biasanya notasinya dulu. Kalau aku selalu gitu dalam membawa lagu atau naik panggung. Sampai sekarang setiap lagu aku tuh ada perannya, ada moodnya. Jadi aku selalu berlakon, selalu berakting di setiap lagu yang aku rilis. Pertanyaannya menarik sekali sih. Kalau misalnya buat lagu aku Takdirmu ini, yang aku bayangin itu aku berakting sebagai, jadi aku tuh sebelum recording aku nitip, aku mau kalau misalnya laki-laki mendengarkan lagu ini, aku mau dia jatuh cinta sama lagu ini. Kalau perempuan, aku mau dia pengen jadi kayak si perempuan yang di lagu ini, pengen jadi kayak aku gitu. Jadi saat berakting, aku mikirnya tuh kayak pagi-pagi aku bangun, aku siapin makan, aku siapin baju buat pasangan aku. Itu yang di kepala aku, yang selalu aku bayangin kalau misalnya aku nyanyi lagu ini. Terus aku juga baca di komen kayak banyak orang yang komen jadi tuh mendefinisikan itu tuh cegil gitu Kak. Oh, kalau dari musik videonya sih cegil banget ya. Kalau dari lagunya sebenarnya bukan cegil, sebenarnya kepedean, over pede aja, kayak nggak akan ada lagi yang mencintai lo kayak gua, yang sebucin ini sama lo kayak gua. Dan lo harus admit kalau gua tuh takdir lo gitu. Kalau nggak admit, gue paksa gua takdir lo. Gitu. 11, lebih dari 10. Aku banget sebenarnya lagunya emang. Aku kalau cinta begitu. Kalau misalnya nyanyi tanpa identitas centil itu nggak bisa, karena emang kayaknya dari dulu aku nyanyi suaranya dikasih sama Tuhan gitu. Jadi jadinya gitu. Kalau karakternya bilang aku temukan, aku nggak menemukan itu. Yang nemuin ya juri-juri aku di Idol waktu itu. Aku baru tahu malah kalau suara aku tuh berkarakter sangat spesial. Yang katanya seksi atau centil itu pas aku ikutan Indonesian Idol aku taunya. Aku nggak bikin-bikin sih, karena sebelumnya aku bukan orang yang nyanyi banget, yang belajar vokal atau kayak gimana. Emang aku nyanyi begitu, jadi jadinya begitu. Aku sih bukan mau mempertahankan, tapi itu diri aku, itu bagian dari aku. Jadi kayaknya aku selamanya begini. Aku udah pernah ke hampir semua kota, semua daerah. Ada satu yang aku belum pernah tapi aku pengen banget dapat kesempatannya. Aku pengen banget ke Aceh. Cuma aku belum dapat kesempatannya dan kepercayaannya untuk nyanyi di Aceh. Tapi ada alasan spesifik gak sih Kak buat kenapa Aceh gitu? Karena ya itu, karena kayak gak pernah, dan Aceh itu kan kota yang ya kita semua tahu itu kota yang spesial gitu kan.
Nah aku tuh pengen banget ke situ, dapat kesempatan pengen turun ke situ, pengen jalan-jalan, entah nyanyi atau apa. Cuma emang gak pernah ada tawarannya, jadi aku kayak pengen deh gitu. Kalau ada yang mau. Amin. Tapi kalau dari fans kamu banyak nggak yang dari Afrika datang ke sini? Nah itu juga gak pernah ada. Kayaknya karena image kali ya, mungkin jadi kurang sesuai sama Aceh. Tapi aku juga nggak tahu apakah ada. Setahu aku sih aku nggak punya fanbase di Aceh ya, nggak ada ya. Tapi aku pengen banget ke Aceh karena kemarin tuh aku sempat lihat teman-teman aku ada yang ke Aceh manggung. Kayak aku pernah lihat reality club juga ke Aceh kan. Terus aku kayak oke, reality club masih bisa, aku bisa lah dipercaya buat ke Aceh. Walaupun belum ada yang percaya aku kayaknya buat ngundang ke Aceh. Banyak banget sih, kalau dibilang random banget kayaknya enggak. Kebanyakan kalau nulis ke aku tuh template banget, kayak cuma I love you, Marion Jola nikah sama aku dong, kayak gitu-gitu. Jadi randomnya nggak ada. Apa ya, pernah ada yang random gak ya? Setahu aku sih nggak ada yang kayak random aneh. Kalau si Titi kan Titi, aku diselingkuhin, ada yang kayak gitu kan. Kalau si Tiara, Titi ternyata pacarku ini gitu. Nah kalau aku nggak ada tuh yang kayak gitu. Nggak ada sih yang random. Paling kayak Marion nomor aku gitu ada, terus ditulis nomornya gitu. Mungkin itu random kali ya, kayak kayaknya bukan gue yang simpen, ntar malah disimpenin pinjol. Penonton yang gak asik buat aku itu lebih kayak ini sih, kalau mereka ngundang aku tapi mereka nggak enjoy, jadi kayak cuma buat nonton diem gitu loh, kayak nggak nyanyi, nggak enjoy, nggak senyum pun enggak. Menurut aku kayak, terus ngapain aku ada di sini kalau kamu cuma buat liatin doang diem gitu. Itu sih nggak asik menurut aku. Pernah aku pernah ngalamin sampai selesai tuh aku kayak bingung, nih kita tadi barusan manggung apa ya? Kok kayak nggak ada aftertaste-nya, nggak ada connection-nya sama penontonnya gitu. Sedangkan kan aku diundang ke situ. Ya biasanya gue kalau di panggung tuh udah kayak ini sih, sama band tuh kita udah asik sendiri aja. Jadi aku tuh kalau misalnya tahu acaranya, jadi kan ada tipe-tipe acaranya. Kalau misalnya festival udah pasti seru, kayaknya kebanyakan anak muda, orang yang emang datang mau dengerin musik gitu kan. Kalau acaranya wedding biasanya juga tetap seru kok, karena biasanya tamu-tamu datang ngelihat, wow ada bintang tamu. Kalau gathering biasanya lebih sulit karena biasanya kantor, orang-orangnya kaku. Nah, kalau gathering itu biasanya sebelum manggung aku udah notes ke tim kayak, guys, kalau misalnya crowdnya sulit buat kita, jangan lupa untuk kita asik sendiri aja di panggung, bantu biar energi gue nggak turun, karena mereka di belakang seru, jadi aku nggak terpengaruh sama energi yang diam. Nah itu biasanya aku sering temukan. Tapi walaupun mereka diam, mereka masih appreciate, mereka masih senyum, masih nyanyi kecil gitu. Nah aku pernah nemu yang benar-benar di acara itu kayak gak tahu mereka ngapain di situ dan aku apa fungsinya gitu di situ. Nah itu aku pernah temukan, anak-anak di panggung udah seru sendiri, aku juga seru sendiri, tapi tetap gak enak rasanya karena bener-bener vibes-nya tuh kayak manggung depan tembok gitu loh. Tapi aku tahu nggak ada yang salah sama penampilanku gitu, karena misalnya aku dapat crowd kayak gitu, biasanya aku punya beberapa lagu yang tadinya nggak aku bawain, aku tembak di atas panggung untuk kita bawain ini aja nih, karena saat aku nyanyi, aku manggung, aku lihat oh crowdnya tipenya gini, mungkin lagu-lagu yang aku bawa kurang sesuai, jadi aku langsung ganti di atas panggung gitu, kayak ngomong ke anak-anak band, guys kita ganti lagu ini, kita main ini aja nih, harusnya itu berhasil. Tapi di acara itu tetap gak berhasil juga nih lagunya. Berarti aku tahu salahnya bukan di aku. Emang crowdnya agak off aja berarti. Kalau ditanya bilang highest point kayaknya belum ada. Karena aku gak tahu aku bisa merich setinggi apa. Jadi aku gak bisa bilang highest point aku apa. Karena aku belum tahu aku bisa sampai setinggi apa. Yang kemarin buat aku pencapaiannya udah bagus. Mungkin nanti ada yang di atas itu lagi kan. Highest point nggak ada. Kalau lowest point pun mungkin sekarang ini aku lagi ada di bukan lowest point tapi di poin dimana aku lagi berjuang, karena di album kedua aku mulai menulis lagu sendiri. Aku mulai menulis lagu, kompos lagu, produce lagu sendiri, dimana pendengar musik akhirnya harus menyesuaikan sama
identitas Marion Jola yang sebenarnya dan musiknya yang sebenarnya. Padahal mungkin mereka udah kebayang sama yang album pertama. Walaupun gak beda jauh, tapi kan tetap aja hal yang baru yang aku lakukan, eksplor dalam diri aku dan pendengarku juga jadinya eksplor kan. Karena waktu belajar ini jadi keadaannya mungkin gak seasik dan gak semudah kemarin-kemarin yang diproduserin orang lain dan aku tinggal disuapin aja gitu. Mungkin bisa dibilang ini waktu untuk struggling dan belajar dan evolving, dimana nanti pasti akan jadi jauh lebih baik lagi. Tapi kalau dibilang lowest point sih enggak, karena aku belum nyerah. Walaupun aku pernah sedih gitu kayaknya gue masih nyanyi ya, tapi itu cuma 2 jam doang kok, abis itu mau nyanyi lagi. Jadi kayaknya belum terhitung my very lowest point juga. Aku jadi belajar kalau misalnya angka itu bukan segalanya, numbers kayak berapa banyak pendengar, berapa banyak yang nonton gitu, itu bukan segalanya. Yang paling penting kualitas. Terus aku jadinya tuh bisa benar-benar ngerasain pujian dengan cara yang berbeda. Jadi kalau misalnya aku dipuji, kayak kemarin aku paling ingat, aku baru habis ngerilis lagu aku Takdirmu ini, banyak yang kayak, kok Lala belum, ada yang happy, ya akhirnya Lala balik lagi, tapi tetap ada yang bilang, kok Lala belum kayak bikin lagu-lagu lagi kayak Rayu kemarin, atau yang naik-naik banget kemarin kan. Terus aku jadi overthinking gitu, kayak menurut aku lagu ini bagus banget deh, kenapa masih ada yang bilang gak sesuai sama aku. Tapi aku denger pujian dari Mas Yofi Widianto, jadi aku kan curhat apa yang aku rasain sebagai singer-songwriter, terus kayak Mas Yofi bilang, tapi Lala, lagu kamu Aku Takdirmu ini bagus banget. Aku aja kaget kalau misalnya kamu ikutan bikin lagu ini. Itu baru aku benar-benar rasain pujian yang kayak, ini rasanya ya kalau orang bilang lagu lo bagus, terus lu yang bikin, lu yang nulis, lu yang bikin notasinya. Jadi rasa puasnya tuh beda dari sekedar kayak kemarin lagu-lagu aku yang hits kayak, lagunya bagus banget lah, kayak oh ya thank you, emang lagi banyak yang dengerin, tapi aku nggak bisa relate ke lagunya karena bukan aku yang bikin gitu. Jadi rasanya sangat berbeda. Alasan terbesarnya karena aku diajak sama pacar aku dan musisi-musisi yang penulis lagu di sekitar aku untuk bilang, ayo buat legacy. Jadi musisi itu gak punya legacy, gak punya investasi kalau bukan dari menulis lagu. Karena investasi untuk seorang penulis lagu adalah menulis lagu. Untuk seorang penyanyi adalah menulis lagu. Kalau misalnya punya lagu, lo yang tulis itu jadi investasi. Jadi kayak teman-teman bilang, ayo punya legacy, ayo punya investasi gitu. Secara nggak langsung punya investasi juga. Jadi karena di encourage buat itu, aku mulai nulis dan ternyata aku fall in love. Aku jatuh cinta sama kepuasan menulis lagu dan benar-benar punya karya datang dari diri sendiri. Project selanjutnya aku ngelarin album kedua aku. Jadi sebentar lagi aku udah gak ngerilis single-single lagi. Abis ini aku udah rilis album kedua dengan beberapa track yang tinggal kita selesaiin. Dan yay, rilis album kedua. Hai KL Lovers, aku MJ Marion Jola. Kemarin baru merilis lagu Aku Takdirmu yang sudah bisa kalian dengarkan di semua music platform. Lagunya manis sekali, sangat bucin dan sangat menyenangkan untuk didengarkan. Semoga kalian mau dengar supaya bisa menemani hari-hari kalian. Dan juga music videonya udah rilis di YouTube aku Marion Jola. Jadi mohon untuk ditonton dan diberikan cinta sebanyak-banyaknya. Terima kasih.